lagi di Unlimited Talk, kolaborasi dengan Supra TV. Siang ini saya berkunjung ke sebuah pabrik legendaris di Semarang. Ada PT Marimas Putra Kencana. Kalau ke sini tentu nggak lain ketemu pemiliknya yang juga legend, Pak Haryanto Halim. Pak Haryanto, selamat siang. Selamat siang. Senang sekali Pak ketemu Pak Har. Senang sekali. Ini ada. Yang ini nggak usah resmi-resmi ya Pak. Iya. Biasa kita. Santai aja. Produk gaplek. Maaf ya, saya megang sugar glider ya. Pak, kok suka sugar glider? Ya karena dia lembut kok. Oh lembut. Seperti hati istri saya. Oh. Pak, siang ini saya pengen ngobrol soal jungkir balik. Jungkir balik Pak Har membangun usaha. Tentu setiap orang kan punya seninya sendiri atau kisahnya. Kisah untuk membangun usaha. Oh ya teman-teman, Pak Har punya banyak produk. Nanti saya akan minta Pak Har untuk menunjukkan produk-produknya di dalam. Saya tadi sudah ngintip. Pak Har bisa cerita dong awal membangun usaha ini Pak. Wah ini memang cukup panjang, tapi sebenarnya mungkin yang saya ceritakan dan saya alami ya nggak beda-beda jauh sih dengan kebanyakan orang sebenarnya. Ya selalu akan ada masa-masa perjuangan, masa-masa frustrasi, masa-masa gagal itu selalu ada. Saya merintis usaha ini tahun 95 sebenarnya. 95. Jadi kalau sekarang ya sudah hampir 25 tahun. 25 tahun. Tapi saya pulang dari kuliah, saya terus terang pulang kuliah dari Amerika tahun 90. Iya. Membawa gelar S2. Magister of Science dari California, University of California Davis. Keren, rada pinter lah, lumayan. Tapi lah itu yang buat catatan. Orang selalu bilang, wah ya enak, kuliahnya tinggi, orang tuanya berkecukupan. Enak atau kalau mau usaha, gitu ya. Sudah punya modal. Bener, modal punya, mental yang enggak. Oh mental, nah ini yang jadi catatan. Kenapa Pak kok mental nggak punya? Gini loh. Orang itu kadang kalau punya gelar makin tinggi, sebenarnya itu makin memberatkan mental. Karena semakin ada beban gitu ya? Beban, wah pendidikan saya tinggi, masa saya kerja ini? Pendidikan saya tinggi, masa saya kerja ini? Orang tua saya sudah level ini, saya kan harus lebih lagi. Makanya saya kadang bilang, jujur loh, bukannya apa ya, tapi maksud saya orang yang misalnya lahir, orang tuanya misalnya pekerja, atau mungkin tukang becak, atau mungkin apa misalnya. Jangan gelo, jangan malah minder, karena apa? Ngungkulinnya gampang gitu. Oh iya. Ya kan? Orang tuanya nggak lulus SD, kamu lulus SMA aja sudah ciami, ya kan? Ya kan? Orang tuanya lulus SMA, kamu jadi sarjana aja sudah hebat sekali. Iya, okay. Ya kan satu mudah. Tapi juga secara nggak sadar kalau hidupnya dalam tanda petik banyak susah, sebenarnya mentalnya tuh teruji. Terbentuk kok. Biasa naik angkot, biasa jalan kaki, biasa kempringet. Itu nggak apa-apa. Kalau orang nggak pernah kempringet ya, biasa diantar, biasa enak semua ya. Suruh kempringet sekali masuk angin loh. Jadi orang susah dalam tanda petik, kekurangan itu sebenarnya investasi yang juga langka maksudnya. Gitu. Nah Pak tadi cerita dari lulusan S2. Gimana itu Pak? Apakah langsung bikin pabrik yang langsung jadi? Enggak, tadi butuh waktu 5 tahun saya. Dari 90 ke 95. Ya. Jadi untungnya saya itu terbiasa bekerja semenjak kecil. Karena waktu kecil rumah saya itu campur dengan pabrik. Papa saya itu ngolah cengkeh. Oh, oke. Tiap hari tuh lihat orang kerja. Tiap hari ya bantuin papa, entah bayarin, entah ikut ngerui cengkeh, jemuri cengkeh, ngangkuti cengkeh. Kemudian juga ikut kelilingan ke pasar. Jadi semenjak kecil terbiasa lah. Ini juga salah satu yang seringkali hilang saat ini. Saya nggak bisa didik anak saya juga sekarang seperti itu. Oh, jadi mengakui. Karena apa? Karena pabriknya nggak campur rumah. Oh, oke. Karena ada zona industri, ada kalau dulu kan boleh rumah campur tempat kerja. Maka juga bersyukurlah kalau orang yang masih rumah campur toko, rumah campur tempat kerja. Itu pendidikan kewirausahaan yang secara tidak langsung baik. Ya, Pak, ya. Betul. Jadi itu artinya saya punya gelar S2 tapi punya background sudah biasa bekerja semenjak kecil, tapi itu pun ya beban karena waduh sudah S2 bikin apa ya yang luar biasa sekali, dan saya nggak punya background marketing.
Jadi tahun 90 saya pulang, saya pernah usaha bikin snack, bikin import santan kelapa yang kering itu waktu itu belum ada. Saya pertama kali import. Sekarang menjamur. Kemudian bikin STMJ, bikin tepung bumbu, nah semua dibikin. Jadi agen bumbu masak, agen air mineral, semua saya coba. Ada yang gagal juga. Dan kalau gagal itu ya stres. Stresnya kenapa? Lah sudah S2 kok gagal. Lebih baik kalau nggak sekolah gagal nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Ya. Pak, saya sempat semalam baca karena harus baca dulu tentang Pak Har. Itu yang STMJ tadi Pak. Ada kegagalan karena kan Pak Har jualnya di pasar ini. Nggak laris karena salah packaging. Nah, bisa cerita Pak? Ya, jadi waktu itu saya ceritakan, saya sekolahnya teknologi pangan, tapi saya nggak pernah tahu marketing. Jadi waktu mau bikin STMJ, susu telur madu jahe, saat itu ada pabrik jamu bikin terkenal, laris lah, saya ya bikin. Wong saya ya teknologi pangan. Saya bikin, wah kita punya saya ya nggak kalahin aja lah, makan lebih enak. Nah, terus bingung mereknya apa? Tanya papa saya, ini loh kayak merek ini, Satria Sri Kandi Sejati. Wah kok keren yo. Saya nggak mikir merek panjang itu gimana. Wes gambare Satria, tulis judulnya apa, mereknya Satria Sri Kandi Sejati, gambarnya pengantin Jawa, terus ada bunga-bungaan, terus packagingnya saya warna pink, saya kasih jahe, saya kasih susu, madu dan lain-lain. Wah, saya pilih, wah bagus ini, keren, pink, ada tulisan Satria Sri Kandi Sejati, ada pengantin Jawa, gambar hati, wong nganten butuh SMJ gitu. Saya jual memang. Kok saya tunggu-tunggu kok kelihatan nggak jalan-jalan. Saya tanya bakulnya itu, Bu, pajeng mboten Bu? Mboten pajeng lah, napa? Dikira wedak wangi. Karena gambarnya pink. Jadi itulah salah satu pembelajaran saya untuk marketing saat itu juga. Tapi ternyata sampai hari ini pun saya masih harus belajar. Marketing itu ternyata tidak stagnan juga. Dinamis ya Pak? Dinamis juga. Jadi sekarang mau misalnya zaman dulu cukup beriklan di televisi pasti produk akan dikenal masyarakat. Sekarang nggak bisa. Karena yang nonton TV tinggal separuh. Yang separuh yang nonton TV itu pun masih disambi nonton YouTube. jadi sudah berubah sekarang. Itu jadi apa? Lah itu dinamikanya lah. Terus bikin snack juga akhirnya kurang berhasil, gagal, dan itu saya alami, dan kegagalan itu sebenarnya memang selalu menyakitkan. Lah, tapi saya bilang yang menyakitkan itulah yang membuat kita belajar dan bertumbuh. Menyakitkan tapi nggak galau kan Pak? Oh galau. Galaunya seperti apa Pak? Loh, galau itu jangan dihindari kok. Orang gagal, orang ditolak cintanya itu kan kudu galau ya kan? Kalau nggak galau ya repot. Tapi setelah galau kita introspeksi toh, apa yang harus kita lakukan, kita coba lagi. Ya. Pak, pertanyaan saya, ketika sudah lulus, kenapa Pak Har nggak ngelamar saja misalnya di perusahaan? Kan pada saat itu mungkin banyak perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan tenaga ahli. Sempat sih saya sempat kerja di Jawa Timur, di Surabaya, di pabrik kerupuk. Sempat, tapi cuma berapa bulan aja. Saat itu sudah nggak bisa karena saya menjalani LDR. Pak Har LDR loh. Saya tuh pacaran semenjak SMA. Tidak pernah ganti-ganti, sekali tok. Pacaran 10 tahun juga baru menikah. Satu tok. Antara setia dan tidak laku beda tipis. Kalau itu sifat Pak sebenarnya. Iya. Jadi saya pernah kerja, dan itu juga buat saya sih pengalaman. Tapi saya waktu kuliah di Amerika pun juga sempat kerja kok. Kerja ya jadi asisten di lab, kemudian juga bantu riset. Itu ya digaji juga. Ya, mungkin gajinya nggak cocok kali Pak, atau? Kalau di Amerika sih minimal Kalau yang di Indonesia? Di Indonesia bukan soal itu, LDR tadi. Dan saya ternyata memang tipe yang tidak bisa terlalu di belakang meja. Saya harus keluar, saya harus action. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencoba sendiri, dan waktu itu sempat bantu usaha orang tua juga sih awal-awalnya. Iya. Dulunya juga industri rumah tangga. Dulu waktu saya bikin Marimas awal tahun 95 ya, mungkin modal nggak ada 100 juta.